Bismillahirrahmanirrahim. Babul Qadr. يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي بالكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya ayah bunda sekalian yang Allah muliakan? Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat selalu, berkah selalu ya. Baik ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, mohon izin saya Ari Abdullah untuk menyampaikan beberapa informasi yang sangat menarik untuk ayah bunda tentunya. Karena Sobat Ngaji mempunyai dua program besar ayah bunda. Program yang pertama adalah program Tahsin Akbar atau program Tahsin Besar. Dan yang kedua ada program Tahsin Kecil atau program Tahsin Private. Ayah bunda sekalian yang Allah muliakan, Sobat Ngaji mempunyai program yang pertama adalah program Tahsin Akbar dan sifatnya gratis. Ayah bunda bisa men-sharekan kepada saudara-saudara, teman-teman untuk ikut bergabung dan juga mendapatkan ilmu di sana. Yang mana di program Tahsin Akbar ini dalam satu pekan ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah di hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya adalah kajian bedah tajwid juz amma. Kita akan kupas tuntas secara detail setiap ayatnya ayah bunda. Berikutnya, Maghrib mengaji Tahsin Surah Al-Kahfi. Dan ini dilaksanakannya pada hari Kamis ba'da Maghrib. Kenapa disebut dengan Tahsin Surah Al-Kahfi? Karena kita akan membaca bersama-sama secara tartil agar bacaan ayah bunda sekalian di Surah Al-Kahfinya baik dan benar. Bahkan bonusnya ayah bunda sekalian, kita bisa hafal Surah Al-Kahfi ketika mengikuti pertemuan seperti ini. Dan sebagaimana yang dinaskan dalam hadis, barang siapa yang menghafalkan Surah Al-Kahfi, maka Allah Ta'ala akan jaga dia dari fitnah dajjal. Dan pertemuan ketiga ada di hari Ahad malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kajiannya beragam ayah bunda, berkaitan dengan tajwid amali dan tajwid ilmi. Kita pernah membahas berkaitan dengan mad, berkaitan dengan gunnah, berkaitan dengan riwayat, berkaitan dengan rosem, dobet, tashkil, bahkan kita pun juga pernah membedah secara kaidah bahasa Arabnya. Seru kan? Insya Allah ayah bunda sekalian, dengan program ini ayah bunda akan mendapatkan kebermanfaatan lebih.
Bahkan ayah bunda bisa beramal jariah dengan men-sharekan link kelas akbar ini ke semua orang dan sifatnya gratis. Program yang kedua yaitu program tahsin kecil atau tahsin private, yang mana di Sobat Ngaji menyediakan 5 kelas. Kelas pertama adalah kelas Iqra. Di kelas ini, ayah bunda akan diajarkan materi dasar dari 0 sampai mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah kelas tahsin. Kelas tahsin dibagi menjadi 2. Pertama, tahsin 1 dan kedua, tahsin 2. Tahsin 1 kita belajar berbagai macam hukum bacaan mad seperti mad asli ataupun mad far'i. Dan kelas tahsin 2 kita belajar hukum bacaan gunah, dengungan gunah ketika kita membaca Al-Quran. Kelas yang ketiga, kita akan belajar mengenai makharijul huruf beserta sifat-sifatnya. Mari bersihkan lisan kita, luruskan huruf kita, dekatkan bacaan kita dengan bacaannya Rasulullah SAW, supaya apa? Huruf yang kita keluarkan tidak hanya bunyi, tapi akan menjadi nilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Lalu yang keempat ada kelas talaki, di mana kelas ini para peserta membaca, guru mengkoreksi. Manfaatnya sesuai dengan slogannya, sedikit membaca, banyak koreksi. Dan tentu tujuan koreksi di sini tujuannya adalah untuk menumbuhkan, bukan untuk menjatuhkan. Jadi insya Allah ketika ayah bunda masuk ke kelas talaki ini akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bertumbuhan dan ketidaktahuan akan berjatuhan. Barakallahu fikum. Kelas yang kelima yaitu tahsin maqamat. Sesuai dengan slogannya, hafal tanpa dihafal, bisa tanpa disengaja. Ayah bunda semuanya, kita insya Allah di kelas ini akan sama-sama belajar dan menghafal Al-Quran sekaligus dengan iramanya. Dan harapannya mudah-mudahan dengan terus belajar dan mengulang-ulang irama ini, kita akan hafal tanpa dihafal. Dan insya Allah kita akan bisa tanpa disengaja. Barakallahu. Baik ayah bunda yang kami muliakan, bagi yang ingin bergabung bersama kami di Sobat Ngaji, baik itu kelas makomat, kelas tahsinnya, kelas makhrajnya, dan kelas talakinya, silahkan untuk menghubungi nomor admin kami. Insya Allah materi yang akan kami sajikan kepada ayah dan bunda adalah materi yang tentunya memudahkan dan juga menyenangkan. Jadi jangan sampai keburuan habis kuota pesertanya sehingga membuat ayah bunda terhambat untuk belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu Sobat Ngaji, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan juga kemudahan dalam menuntut ilmu. Hal ini untuk menjaga solidaritas komunitas. Terima kasih sudah bergabung pada pertemuan hari ini. Semoga pertemuan kali ini membawa keberkahan dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Sebelum kita mulai, izinkan kami menyampaikan beberapa ketentuan dan kebijakan belajar mengajar di kelas privat Sobat Ngaji. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk berpakaian sopan dan khususnya akhwat menggunakan hijab. Yang kedua, peserta memiliki hak minimal 4 kali pertemuan dan 1 kali libur setiap bulannya. Di setiap pertemuannya memiliki jadwal yang tetap, baik itu hari ataupun jamnya. Yang ketiga, link Zoom dan rekaman pertemuan akan dibagikan melalui masing-masing grup kelas privat oleh admin. Yang keempat, kegiatan belajar mengajar dalam satu kelasnya terdapat 8 hingga 12 peserta dengan durasi 1 jam 30 menit pertemuan. Yang kelima, apabila peserta berhalangan hadir, kegiatan belajar mengajar tetap dihitung 1 kali pertemuan. Dan jangan khawatir, Bapak Ibu masih tetap bisa menyimak dari rekaman ulang yang dibagikan oleh admin. Yang keenam, peserta bersedia dipindahkan oleh admin ke kelas lain dengan catatan apabila jumlah peserta di kelasnya berkurang ataupun mencapai batas maksimal. Yang ketujuh, peserta dapat mengajukan pindah jadwal dengan catatan level materinya sama dengan kelas lain yang sudah berjalan. Yang kedelapan, peserta menerima asatid pengganti atau badal jika asatid utama berhalangan hadir karena uzur syar'i seperti sakit, melahirkan, musibah keluarga, kecelakaan,
dan sebagainya. Yang kesembilan, peserta dapat menginformasikan di awal jika ada rencana tetap melanjutkan kelasnya ataupun berhenti sementara karena berpergian. Misalnya keluar kota, keluar negeri, umroh, haji, dan lain-lain. Yang ke-10, kelas akan tetap berjalan pada tanggal merah dan tanggal nasional kecuali 10 hari terakhir Ramadan, Idul Adha, dan Idul Fitri. Yang ke-11, peserta kami berikan kesempatan untuk berinfak ataupun bersedekah dengan sebesar rasa syukur dalam pendaftaran kelas privat yang diikuti. Infak ini akan kami bantu salurkan untuk mendukung kesejahteraan asatid dan fasilitas program-program Sobat Ngaji lainnya. Yang ke-12, peserta tidak diperkenankan untuk mendaftar langsung melalui guru pembimbing. Semua proses registrasi dan penjadwalan melalui admin. Nomor admin kami ada di sini ya. Dan yang terakhir, apabila peserta sudah tidak melanjutkan kelas privat bersama Sobat Ngaji, tidak diperkenankan menghubungi guru pembimbing secara langsung untuk melanjutkan kegiatan belajar tanpa sepengetahuan pihak Sobat Ngaji. Nah, sekilas informasi, ketentuan, dan juga kebijakan kelas privat bersama Sobat Ngaji mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya. Semoga dengan ketentuan ini kelas privat dapat berjalan dengan optimal dan membawa manfaat yang maksimal serta dimudahkan langkah kita dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Salam sehat selalu dan tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. مقام الرصد والعالم جميع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya ya Bunda? Sehat-sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ya Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, waktu luangnya sehingga sama-sama semuanya kemarin kita sudah mengikuti kajian Kamis Maghrib mengajinya di hari Kamis dan kita akan melanjutkan kembali kelas akbar di Ahad malam. Semoga Allah senantiasa memberikan semuanya selalu beristiqomah untuk mengikuti kajian bersama Sobat Ngaji. Baik ayah bunda, sebelumnya terima kasih jazakumullahu khairan kasiron atas kehadirannya malam ini masih setia untuk mengikuti kajian bersama Sobat Ngaji. Yang alhamdulillah pada malam ini kita sudah masuk ke 54 partisipannya, Masya Allah ya. Syukron ayah bunda yang telah hadir, yang telah bergabung, ahlan wah sahlan semuanya ya. Yang insya Allah pada kesempatan ini kita akan dibimbing oleh guru kita nih ayah bunda ya. Salah satunya yaitu Ustadz Rojak ya. Nah nanti akan membawakan temanya tersebut yaitu kasih sayang putus surga menjauh ya. Yang insya Allah nanti akan disepilkan langsung oleh guru kita. Apakah ayah bunda siap untuk menyimak pada malam ini?
Siap, Ustaz. Insya Allah siap. Tentunya semangat. Siap, Semangat semangat. ayah bunda semuanya. Semangat. Masya Allah, Alhamdulillah. Semangat, Bang. Masya Allah. Alhamdulillah pada malam ini pun juga Ustadz guru kita sudah bergabung di malam ini, di Jum malam ini. Baik ayah bunda, kita sapa sama-sama ya kepada guru kita. Assalamualaikum Ustadz Rojak, apa kabarnya malam ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Kantian, insya Allah Allah. sehat-sehat. Bagaimana Ustadz kabarnya di sana? Kemarin Alhamdulillah. sempat mudik ya Ustadz? Ya betul Kang Tian. Perjalanan cukup jauh, kurang lebih 1 minggu. Jadi cepat tua di kapal. Masya Allah, Alhamdulillah. Kaki juga pegal, badan pegal semua. Baik sebelumnya syukron jazakumullahu khairan katsiron Ustadz atas waktunya malam ini masih setia untuk menemani kita semua ya. Baik ayah bunda, sambil kita sama-sama saling mendoakan guru kita sehat dan ayah pun bunda juga selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik, untuk kita akan melanjutkan untuk pembelajarannya. Sebelumnya kita bagi ayah bunda yang baru bergabung ya pada malam ini, boleh bantu untuk mute-kan terlebih dahulu mikrofonnya biar nanti kita bisa fokus dengan suaranya, suara Ustadz Rojak, sehingga nanti kita bisa menyimak kembali rekaman ulangnya dengan jelas seperti itu. Dan sebelumnya mohon maaf lagi ayah bunda bila nanti di tengah-tengah ya admin di-mute-kan dikarenakan biar tidak bising suaranya ya. Nanti untuk interaksi nanti ada waktunya untuk berinteraksi kepada guru kita ya. Baik, untuk melanjutkan kajiannya kita sambil sama-sama sambil berdoa. Semoga Allah selalu mudahkan proses dalam belajarnya dan Allah lancarkan semuanya kajian pada malam ini. Baik, kita akan kembalikan kepada Ustadz Rojak untuk memulainya. Tafadol masykur Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin azzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, alhamdulillah tidak ada kalimat yang pantas kita ucapkan selain kalimat alhamdulillah, dan tidak ada pujian serta pujaan yang paling tinggi selain itu semuanya hanyalah milik Allah, dan tidak ada lantunan yang paling indah selain doa yang kita panjatkan kepada Allah diselipi dengan segenap pengharapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita keafiatan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ini gimana kabarnya nih ayah bunda, semuanya sehat-sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Gimana ya bunda, adakah sesuatu yang berubah dalam hidup kita setelah kita melewati Ramadan? Apakah badan kita berubah atau tidak? Wajah kita, kalau wajah saya tetap berubah ya bunda. Ya karena saya lama di Bandung jadi putih, kembali ke Flores jadi hitam lagi. Jadi mohon maaf, agak belang sedikit ya. Iya betul Ustaz. Tuh kan ada benernya Bu ya. Jadi gelap Ustaz. Jadi belang tuh katanya, jadi gelap ya. Ditambah juga kameranya juga nih Bu. Ya Masya Allah ada kendala, tapi mudah-mudahan insya Allah kedepannya lebih baik lagi. Nah ya bunda, kenapa saya menanyakan ini perubahan dalam hidup kita? Karena ternyata ya kalau saya tuh ada yang bilang gini, Ustadz kok setelah Ramadan badannya semakin kalau bahasa Sundanya bekah gitu Bu. Melar. Nah gitu, melar katanya. Padahal
Ya saya jawab Bu, ya karena kan saum kita cuma dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, udah gitu kan makan lagi. Kan gitu ya. Otomatis ya. Kenapa? Karena saum itu sebetulnya ya Bunda tidak berkaitan dengan berkurangnya berat badan kita atau tidak, ya. Nah, itu bukan berkaitan dengan itu, tapi banyak yang nanya kayak gitu coba. Nah ya, ya mudah-mudahan ya apapun itu, tetapi mudah-mudahan saum yang kita lakukan pada 1 bulan penuh lamanya mudah-mudahan memberikan dampak yang sangat besar dalam kehidupan yang kita alami. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ini mohon maaf tidak bisa saya sapa satu persatu, tetapi mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ya kesehatan, keafiatan, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua pada malam hari ini. Sebelum kita lanjutkan kepada materi, ya ayah bunda kita persiapkan dulu Al-Quran kita bagi ayah bunda yang membawa Quran. Ya insyaallah kita akan melanjutkan tadarrus kita, yaitu di Quran surat Al-Imran, ya Quran surat Al-Imran ayat 121 insyaallah. Nah, kelihatan ayah bunda? Ya, dipersiapkan ya insyaallah. Baik, saya mulai ayah bunda sobat ngaji Allah muliakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ayah bunda kalau ada yang salah silakan untuk dibenarkan. Ayat berapa Ustaz? Ayat 121 Bu. Nah, surat Al-Imran ayat 121 sampai 129. 121. Ya, sudah ketemu Ibu? Oke. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِذْ هَمَّتْ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين
وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya, itu ayat 121 sampai ayat 129. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dari setiap hurufnya memberikan kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya alhamdulillah di sini yang sudah banyak yang bergabung dengan kita, ya 122 peserta. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, ketenangan dalam hati kita dan meluaskan segala urusan kita, memudahkannya, serta mudah-mudahan Allah kemudian ya senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita. Amin. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya tema pada malam hari ini adalah tema yang mungkin sering kali ayah bunda dengar. Nah, tapi terkadang kita ini suka salah di dalam menafsirkan dan memberikan keterangan terhadap tema kita tersebut. Nah, ya. Ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, ya, tema kita pada malam hari ini adalah kita akan membahas tentang kasih sayang. Nah, kira-kira yang terbayang ketika menyebut kasih sayang ini ayah bunda apa coba? Cinta. Apa ayah bunda? Cinta. Cinta. Nah, tuh Pak, cinta. Terus apa lagi? Ya. Pacaran suami istri ada tidak? Perhatian. Perhatian tuh. Waduh, Bu, ya perhatian. Perhatian Ustaz. Nah, betul tuh ibu-ibu ya, perhatian dari suami perhatian kepada istri juga begitu ya. Nah, ini yang akan kita bahas. Tetapi lebih populernya yang sering kita ungkapkan itu adalah dengan nama apa ya bunda? Silaturahim. Silaturahim. Tuh ya. Silaturahim atau silaturahmi. Nah, tuh. Ada rahim, ada rahmi. Nah, ini ya. Nah, malam hari ini kita coba akan luruskan terkait kesalahpahaman kita di dalam mengartikan silaturahim atau di dalam memberikan makna atau ritualitas kepada kalimat ini. Ya, kenapa? Karena ini akan berkaitan dengan baru-baru ibadah kita sebelumnya. Ya, yaitu dengan Idul Fitri. Ini akan selalu berkaitan dengan hal itu.
Nah, sekarang kita coba bedah gitu, ayah bunda. Ya, kenapa? Karena begini, ya. Kita sebagai manusia di dalam memahami istilah agama itu harus dari awalnya itu harus benar. Karena ketika dari awal kalimat atau istilah agama yang kita gunakan itu difahami dengan benar, dengan lurus, tidak bengkok sana sini, maka kesimpulan yang dihasilkan dari apa yang kita fahami tersebut itu akan melahirkan sebuah tindakan yang lurus juga. Ya. Nah, sebaliknya, kalau setiap kata atau istilah agama yang kita fahami dari awalnya itu sudah salah, maka kesimpulannya pun akan salah. Tindakannya pun akan salah. Contoh sederhana ayah bunda. Kalau saya bilang makan, kira-kira yang tergambar di dalam pikiran ayah bunda apa coba? Apa coba ayah bunda? Makan aja. Makanan. Makanan. Makan aja bu. Nasi. Bu, nasinya harus pakai wadah enggak? Pakai. Nah, kalau saya bilang makan, Pak Fatir bakalan ngambil sekop atau tidak? Enggak. Coba. Enggak bu ya? Sendok nasi. Misalkan gini. Kentang. Atau saya bilang Bu Nur Safitri, misalkan Bu, ayo makan. Ibu kira-kira mau lompat lagi, mau lari ke kamar ngambil tas pergi ke mall atau mau pergi ke dapur Bu? Nah, kan gitu Bu ya. Artinya bahwa setiap kata yang kita ucapkan itu memiliki konsekuensi logis. Ibu mengatakan makan, artinya yang akan berkaitan dengan makan itu adalah sendok, piring, nasi, lauk pauk, dan sebagainya. Tidak mungkin ketika saya katakan makan, Ibu Yuli Efrianti langsung menyetel musik dan karaoke. Nggak mungkin Bu. Ya, kan nggak mungkin gitu. Apalagi kalau saya bilang misalkan ya, kalau saya bilang katakan Ibu, ayo pergi belanja. Kira-kira Ibu mau ketika saya ngomong belanja, Ibu mau pergi ke mana kira-kira? Coba, kalau saya bilang belanja, mau ke mall atau kemana? Pasar. Nah, ke mall, pasar. Kan gitu Bu, nggak mungkin Ibu pergi ke WC Bu. Nggak mungkin gitu ya. Atau kemana gitu, nggak mungkin. Apalagi misalkan, Bu, kalau saya bilang makan di luar, kira-kira mau di mana? Restoran. Ah, tuh kan yang kebayang restoran. Artinya bahwa setiap kata yang diucapkan oleh ibu ataupun saya memiliki konsekuensi logis. Nah, kalau dari awal kata yang diucapkan itu salah, artinya konsekuensinya logisnya pun akan berubah, Bu. Kan gitu. Nah, termasuk istilah agama. Salah satunya adalah silaturahim. Kalau ibu salah di dalam memahami kalimat silaturahim, maka yang terjadi adalah konsekuensi logisnya pun akan berbeda. Ujung-ujungnya akan salah juga gitu perilakunya. Nah, makanya malam hari ini kita coba luruskan ya. Karena kalau sudah diluruskan harapannya tidak salah. Karena kalau kita pahami kalimat silaturahmi itu dengan yang benar, dengan lurus, maka dampaknya pada kehidupan kita itu luar biasa, Bu. Sangat luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat, Bu. Ya, ada tidak Allah memerintahkan di dalam Al-Qur'an agar kita sebagai manusia ya menghubungkan silaturahim. Ya. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba Bapak Ibu perhatikan ya. Di Quran surat An-Nisa. Ya. Di Quran surat An-Nisa ayat 1, Bu. Nabi Allah Subhanahu wa taala mengatakan ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini dalilnya, Bu. Ya, yang pertama.
Di Quran surat An-Nisa ayat 1. Kata Allah, hai manusia. Ingat, kalimat awalnya itu menggunakan ya ayyuhan nas. Wahai manusia. Kira-kira kalau yang disebutkan itu adalah manusia, artinya Bu, yang terfikirkan oleh Ibu siapa? Ya kita tentunya Bu. Nggak mungkin kan hewan lain gitu kan, nggak mungkin Bu. Kenapa? Artinya manusia ini adalah yang berakal. Artinya Allah itu sedang memanggil orang-orang yang berakal nih. Coba perhatikan. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu. Ya, kepada Rabbmu. Alladzi, yang telah khalaqakum, menciptakan kamu, min nafsi wahidah, dari seorang diri, wa khalaqa minha, ya, dan daripadanya juga Allah kemudian menciptakan zaujaha, tuh ya, istri, kemudian wa batha minhuma rijalan katsira, dan seterusnya. Perhatikan kalimat akhirnya, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu ya kepada Allah. Kemudian Ibu ya, selanjutnya adalah dan saling apa Bu? Saling memeliharalah atau peliharalah hubungan silaturahim. Nih, perhatikan. Tasa'aluna bihi wal arham. Nih satu. Itu adalah di mana Allah menyuruh manusia untuk bagaimana kita sebagai orang yang berakal untuk menjalin yang namanya silaturahim. Nah, sekarang yang kedua adalah kita coba lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Bu, perhatikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambungkanlah kasih sayang atau silaturahim. Nah, sekarang kita coba bedah nih Bu. Kira-kira Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian di tengah masyarakat kita mengenai silaturahim itu yang kayak gimana coba Bu? Saya ingin tanya dulu. Coba Bu. Nah, ayo nih Bu. Berkunjung. Kenapa Bu? Saling berkunjung. Saling berkunjung. Terus maaf-maafan. Terus berhubungan, bersosialisasi. Banyak tuh Bu ya. Nah, yang berkaitan dengan silaturahim bentuknya. Pertanyaannya Bu, sekarang sederhana. Ibu kalau mengartikan bahwa silaturahim itu adalah berkunjung. Artinya, berarti nih coba perhatikan baik-baik. Kalau ibu tidak berkunjung mengunjungi orang tersebut, maka ibu beriman atau tidak kepada Allah? Coba Bu. Kenapa? Karena coba lihat. Nih Bu. Hadis Nabi. Coba lihat. Perhatikan baik-baik. Mangkana, barang siapa yang beriman. Awalnya. Kepada Allah dan hari akhir. Maka perintahnya itu. Falyasil rahimahu. Maka sambungkanlah atau maka silaturahimlah. Pertanyaannya adalah kalau. Artinya berarti kalau kita tidak silaturahim berarti tidak iman kepada Allah, betul? Ya. Nah, kenapa? Karena silaturahim itu adalah bagian atau dari ciri orang beriman. Kan gitu, Bu. Dan hari akhir. Nah, sekarang kalau ibu mengartikan silaturahim itu adalah berkunjung, kalau ibu tidak berkunjung, ayah bunda tidak berkunjung, artinya tidak iman kepada Allah. Betul tidak Bu? Ya. Coba. Betul. Tidak. Makanya tidak berkunjung.
Nah, sebentar, Jaga oke. hubungan baik sama Oke, siap Bu. Nah, Berhubungan berkomunikasi. nah, tuh ya. Berhubungan, berkomunikasi, bermaaf-maafan. Sekarang kalau tidak bermaaf-maafan, tidak berkomunikasi, iman tidak kepada Allah. Tidak. Iman tetap Ustaz, iman. Tuh kan. Nah ini Bu sebentar. Makanya kenapa saya katakan di awal dari pemahaman kita terhadap suatu kata, kalau di awalnya sudah salah, maka korelasinya, maka konsekuensi logisnya akan salah, Bu. Kesimpulannya akan salah. Ya. Makanya yang beredar di tengah masyarakat kita adalah silaturahim itu adalah berkunjung, bermaaf-maafan, Menyambungkan tali salam-salaman. Coba. Artinya kalau tidak salam-salaman, ibu tidak silaturahim. Kalau tidak berkunjung, ibu tidak silaturahim. Maka jangan heran kalau ada orang yang mengatakan, duh saya itu belum silaturahim, belum bersalam-salaman. Suka ada yang begitu Bu? Di kita banyak Bu, banyak. Kenapa mereka mengatakan demikian? Karena di awalnya mereka memahami bahwa konsep silaturahim itu adalah berkunjung, salam-salaman, datang duduk, botram. Nah, kan biasanya begitu Bu. Botram, nah ya nggak akan terhindar dari itu. Botram, kemudian apa lagi Bu? Coba cerita-cerita sana sini, udah gitu selesai. Tapi bayangkan Bu, kalau ada orang tersebut marah kepada kita tuh langsung putus silaturahmi. Coba. Kan gitu. Ya Bu ya? Nah, ini kenapa ini terjadi Ustadz? Karena tadi Bu, kita di awal salah di dalam memahami makna silaturahim. Nah, sekarang kita coba bedah. Kira-kira apa yang dimaksud dengan silaturahim atau silaturahmi? Nah, kita coba bedah. Nih, lihat Bu, pertama. Silaturahim itu asal katanya kan ini Bu. Ya, sebentar. Asal katanya itu adalah silatun. Nah, gini Bu. Silatun. Silatun artinya itu adalah menyambungkan. Kan ada teginian Bu. Ya kalau ditasin mat wajib muttasil. Muttasil. Muttasil itu artinya apa Bu? menyambungkan. Bersambung atau menyambungkan. Makanya materi sebelum di Ramadan kan putus nyambung. Nah, berarti di sini silatun artinya menyambungkan. Rahmi atau rahim artinya adalah apa Bu? Saudara. Saudara. Rahim. Rahim Bu, rahim. Kandungan. Sayang. Nah, kasih sayang kan Rahman Rahim tuh ya. Cinta. Artinya berarti di sini coba perhatikan. Menyambung cinta. Berarti silaturahim itu adalah menyambungkan kasih sayang. Nah, ingat nih, pegang dulu kalimatnya. Menyambungkan kasih sayang. Pertanyaannya adalah, Bu, yang harus menyambungkan kasih sayang itu atau yang memunculkan kalimat atau yang memunculkan kasih sayang itu adalah orang kepada kita atau kita kepada orang lain? Kita kepada orang lain. Terus orang lainnya gimana? Ya sama. Nah, nih, Bu. Saling. Tuh, ya. Nah, ini ya. Artinya bahwa yang disebut dengan membangun rasa kasih dan sayang itu adalah kita pribadi kepada orang lain. Orang lain gimana? Urusan dia, Bu. Menerima kan? Nah, orang lain itu urusan dia, Bu. Dia mau sama memunculkan silaturahim atau tidak, itu urusan dia. Kenapa? Karena kata Nabi, falyasil rahimahu. Nabi itu hanya menyuruh kita, sambungkanlah kasih sayang dari kamu pada orang lain. Bukan dari orang lain kepada kita. Dari kamu pribadi kepada orang lain.
Artinya bahwa ketika kita membangun silaturahim itu kepada orang lain, lalu orang lain tidak berbuat demikian kepada kita, itu urusannya. Yang jelas adalah urusan kita adalah membangun, mempererat hubungan kasih dan sayang kita kepada orang lain. Jadi gitu, Bu. Nah, kenapa? Karena ini nanti nih, Bu. Ya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu, coba Bu perhatikan. Kalau misalkan silaturahim itu hanya diartikan sebagai bentuk bertemu, botram, salam-salaman, kira-kira kaitannya dengan iman kepada Allah dan iman kepada akhir apa gitu, Bu? Faedahnya apa? Apalagi nanti keuntungannya kan ada dua, Bu, betul? Apa keuntungannya, Bu? Yang sering populer itu adalah Dipanjangkan umur. dipanjangkan umur dan rizki yang luas. Pertanyaannya, apa kaitannya coba antara silaturahim dengan umur yang panjang serta rezeki yang luas? Kalau makna silaturahim itu adalah bertemu, salam-salaman, maaf-maafan. Kan gitu, Bu. Betul, Bu? Betul. Nah, sekarang berarti kalau silaturahim itu apa, Bu, maksudnya? Menyambung. Apa? Artinya adalah menyambung kasih sayang. Sayang kepada orang lain. Nah, ini Bu istilah atau pengertian yang pada umumnya saya ambil. Nih, ya, ini adalah pengertian yang umum yang saya ambil di media. Ya. Artinya bahwa silaturahim itu adalah sila artinya hubungan dan rahim yang berarti kasih dan sayang. Maka dalam konteks Islam, silaturahim itu adalah mengacu pada menjaga hubungan kasih dan sayang, persaudaraan sesama manusia, terutama dengan keluarga dan kerabat. Nah, Bu, ya, sekarang ya, pertanyaannya adalah, cukup tidak kita bertemu dengan orang dikatakan sebagai silaturahim? Cukup. Tidak cukup. Betul, tidak cukup. Kenapa? Karena coba perhatikan, silaturahim itu adalah menyambungkan kasih sayang. Contohnya begini, Bu. Nih ya, saya kasih contoh. Ibu kalau bikin kopi buat suami, terus kopinya itu hambar. Suami ibu marah atau tidak? Marah lah. Suami ibu marah? Wah, berarti Marah, ini nggak ada cintanya ini sama ibu nih. Aduh, salah. Komentar Pak Ustadz ya saya. Komentar saja, tapi marah tidak, Bu, sampai dibalangkan, Oh, tidak. sampai dibuang, tidak. Jangan mengingatkan. Nah, betul ya? Terus sekarang ibu kalau membuat sesuatu kue, ya, kalau dengan cinta, dengan kasih sayang kepada suami, kira-kira mau yang biasa saja atau mau maksimal? Yang istimewa. Bu, pertanyaannya kenapa harus istimewa? Kan tercinta. Nah, tuh, Bu. Ketika orang sudah memunculkan rasa cinta kepada orang lain, maka tidak akan ada kalimat untuk meminta, melainkan akan memberi sesuatu yang terbaik agar orang lain itu memiliki rasa cinta kepada kita. Maka silaturahim itu adalah demikian, Bu. Ya. Silaturahim itu adalah membangun rasa kasih sayang dari diri kita kepada orang lain. Gitu, Bu. Kenapa? Karena kata Nabi begini, Bu. Kalau seandainya manusia mampu memahami konsep silaturahim itu dengan benar, maka persoalan di dalam rumah tangga maupun negara itu selesai, Bu. Karena tadi ada apa, Bu? Ada rasa cinta. Kalau bahasa Sundanya itu kanyaah jeung kadedeh. Nah, tuh kira-kira Bu Dedeh, apa tuh bahasa Indonesianya kanyaah dengan kadedeh? Coba, saya agak sulit menerjemahkannya. Tetapi pada pokoknya adalah ketika seseorang cinta kepada seseorang, ibu cinta kepada suami, maka saya yakin
di dalam melayani suami ibu, entah itu bikin kopi, bikin makan, dan sebagainya, pasti dengan perasaan cinta. Kenapa? Karena ingin mendapatkan kasih dan sayang atau perhatian dari suami. Kalau hilang rasa cinta antara ibu dan suami, maka yang terjadi apa coba Bu? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kalau sudah hilang rasa cinta, kasih dan sayang itu sudah hilang, apa yang terjadi Bu? Rusak rumah tangganya. Rusak rumah tangganya Bu. Bentrok, cekcok, ya berantem, hilang. Kenapa? Karena tadi sudah hilang silaturahimnya. Sudah hilang perasaan kasih dan sayangnya terhadap orang lain. Ya. Itu Bu yang terjadi di kita. Makanya tidak cukup ibu mengartikan silaturahim itu hanya datang berjumpa. Enggak. Tetapi bagaimana ibu, ayah bunda semuanya membangun rasa cinta, menghubungkan rasa cinta kita kepada orang lain. Terserah mau dibalas atau tidak, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sesuai dengan sabda Nabi, falyasil rahimahu. Maka hubungkanlah kasih sayang, ciptakanlah rasa cinta, kasih dan sayang kamu. Karena kalau konsep ini Bapak Ibu benar-benar fahami, maka dampaknya pada kehidupan kita itu akan sangat besar, Bu. Sangat besar. Kalau ada silaturahim antara orang tua dengan anak, selesai Bu. Nggak akan ada cerita orang tua membunuh anaknya. Kalau ada silaturahim antara anak kepada orang tua, maka selesai Bu. Tidak akan ada yang namanya anak menelantarkan orang tuanya. Atau anak memukul orang tuanya. Atau anak kemudian tidak menjaga harkat dan martabat orang tuanya. Kalau tidak ada silaturahim antara suami dan istri, maka rumah tangga pun akan hancur Bu. Selesai Bu. Selesai. Gak akan benar Bu. Selesai. Ya. Nah, ini Bu yang mesti kita pahami. Jadi silaturahim itu tidak asal-asalan bahwa hanya bersalam-salaman. Karena budaya di kita, hari ini mah salam-salaman Bu. Minggu depan ada kasus apa misalkan yang berhubungan dengan orang itu, mulai itu. Nggak akan mungkin tegur-teguran. Kan di kita tuh banyak Bu yang kayak gitu. Masa iya itu yang disebut dengan silaturahim? Kan gitu. Nah, ini Bu, ya, ini harus jadi benar-benar jadi catatan penting bagi kita. Nah, maka tadi saya katakan, silaturahim itu adalah membangun rasa kasih dan sayang dari diri kita kepada orang lain. Nah, bukan hanya sekedar salam-salaman bertemu. Nah, kalau seperti itu pengertiannya, artinya ketika orang lain tidak bertemu, berjumpa dengan kita berarti bukan silaturahim. Kan gitu. Nah, betul nggak Bu? Kalau orang tidak salam-salaman artinya dia tidak silaturahim. Kalau orang itu marah dengan kita berarti tidak silaturahim. Putus silaturahimnya karena dia marah. Maka tadi saya katakan kalau demikian konsepnya, apa hubungannya dengan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimahu. Nah, ini harus kita pahami Bu. Begitu. Dan Ibu, kalau benar-benar ada silaturahim dalam diri kita kepada orang lain, maka selesai Bu. Ibu sama suami nggak akan seuzon. Tiba-tiba nih ada tetangga, wah Bu Nur Sabitri, saya itu lihat si bapak ngebonceng cewek misalkan. Padahal ya suaminya Bu Fitri, mohon maaf ternyata itu misalkan Gojek Bu. Kira-kira memungkinkan tidak kalau pekerjaannya seperti itu Bu? Betul. Nah, tapi karena tidak ada silaturahim, wah baru juga datang Bu Fitri udah langsung pakai tombak parang semuanya dikeluarin keluar karena biasanya kan gitu misalkan gitu Bu ya contoh. Tapi kalau ada silaturahim, kira-kira Bu Fitri langsung berseuzon tidak kepada suami? Tentu tidak. Tidak. Ibu-ibu semuanya di sini atau suami ya, bapak-bapak yang hadir di sini melihat misalkan gitu ya, istrinya ngobrol dengan laki-laki lain misalkan, mohon maaf,
karena satu pekerjaan kira-kira mau langsung sauzon atau tidak? Tentu tidak. Tabayun dulu. Kenapa dia harus tabayun? Karena dia cinta dengan istrinya. Ada silaturahim di dalamnya. Nah, kan gitu, Bu. Ya. Karena kalau tidak silaturahim selesai. Bu, kalau ada silaturahim kira-kira ibu mau riting kiri belok kanan atau tidak? Coba, Bu. Bapak Ibu, kalau ada silaturahim, perasaan silaturahim di dalam diri kita, kira-kira ibu mau parkir, bapak dan ibu mau parkir di tengah jalan atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena kalau ada rasa silaturahim di dalam diri kita, maka dampak yang terjadi pada kehidupan kita adalah kita akan senantiasa berpikiran positif. Kenapa? Karena begini, Bu. Ketika kita membangun rasa cinta kita kepada orang lain, ada tidak perasaan ingin melindungi orang yang kita cintai? Ada. Nah, itu dia, Bu, Pak. Ya, itu dia. Kalau ibu sudah benar-benar sayang sama orang, kan misalkan nih dulu, Bu, ibu sebelum sama bapak kan, waduh, Masya Allah, misalkan gitu ya, bucinan. Aduh, bucinan, apa tuh istilah bucinan, Bu? Sayang-sayangnya gitu misalnya. Kira-kira, Bu, bapak atau ibu mau tidak orang yang kita sayang itu terhindar dari mara bahaya? Mau tidak? Mau. Mau, betul kan, Bu? Dan mau dilindungi atau tidak? Pasti dilindungi, Bu. Nah, itu, Bu. Jadi kira-kira kalau misalkan perasaan cinta, kasih, dan sayang benar-benar muncul dalam diri kita, saya yakin 100% selesai, Bu, urusan rumah tangga termasuk negara. Ya, kenapa lagi nih berhubungan dengan negara? Karena, Bu, nggak akan mungkin ada orang yang korupsi. Apalagi dana sosial. Kenapa? Karena dia punya rasa cinta terhadap orang lain. Begitu. Nah, sekarang coba kita hubungkan nih, Bu. Kira-kira nih, Bu, ya. Apa kaitannya dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa, nah, keuntungan kita menyambung kasih sayang itu adalah yubsatu lahu fi rizkihi wa yunsa'alahu fi atharihi. Apa hubungannya gitu? Dengan memanjangkannya usia kita serta memperbanyak rezeki. Bu, ketika ibu mencintai suami ibu, kira-kira ibu mau ngasih barang yang buruk apa yang baik, Bu? Yang baik. Mau cari yang biasa atau yang terbaik? Yang terbaik. Yang terbaik. Ibu kalau cinta kepada anak ibu, sayang banget sama anak ibu, mau ngasih sesuatu yang biasa aja apa yang paling luar biasa? Yang paling luar biasa. Kenapa coba, Bu? Karena cinta. Nah, ibu kalau bikin kopi, mau gulanya pakai garam atau pakai apa coba? Pakai gula. Tuh, Ibu Maya kalau cinta sama suami gitu, apalagi kalau sudah ditransfer, Bu, kuenya juga Masya Allah, luar biasa. Tuh, tambah cinta. Coba, tuh, kopinya pun mau bikin lekoh banget kopi atau gimana? Atau hambar, coba, Bu. Pasti, Bu, lekoh banget gitu. Ya, kalau masih kurang gulanya dicobain lagi. Masih kurang dicobain lagi sampai selesai itu satu cangkir dicobain terus. Ya. Tapi karena rasa cinta, ibu pasti senang ketika memasak untuk suami. Ibu pasti senang bikin kopi untuk suami. Kenapa? Karena ada perasaan cinta terhadap suami. Ada perasaan cinta terhadap anak. Ada perasaan cinta kepada orang tua. Ibu, saya pengen tanya, Bu, ke orang tua ibu kira-kira mau ngasih barang yang standar atau yang lebih, Bu? Ke orang tua nih, Bu. Orang tua, mohon maaf yang masih punya orang tua. Yang lebih. Yang lebih, Bu. Yang lebih, betul. Nggak mungkin ibu ngasih kepada orang tua barang yang bekas pakai. Betul. Nggak mungkin, Bu. Ya. Kalau misalkan ada orang yang memberikan kepada orang tuanya barang bekas pakai, artinya orang itu sudah hilang silaturahimnya, sudah hilang, Bu, kasih sayangnya kepada orang tua. Alhamdulillah. Ini betul, ya. Kenapa? Karena tadi, Bu. Karena tadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
akan berkaitan dengan iman, akan berkaitan dengan hari akhir, dan akan berkaitan dengan hal lainnya, Bu. Kalau orang sudah cinta ya kepada orang lain, maka dia pasti, Ibu saya yakin, mau meminta apa mau memberi? Memberi. Memberi, Bu. Ya, pasti akan memberi. Nah, makanya apa namanya? Yang disebut dengan rizki yang lapang kan itu, Bu. Bu Nur Safitri ini misalkan ya, dengan misalkan ya, dengan Bu Sarah misalkan. Karena sudah saking akrab, saya yakin tanpa bertemu pun Bu Nur Safitri pasti akan ngirim bingkisan misalkan. Kenapa? Karena tadi, Bu, rasa kasih sayang, cinta. Karena Ibu sudah menganggap, oh saya sudah dekat dengan Bu Sarah misalkan gitu ya. Ya, sudah ada, oh saya sayang banget sama dengan Bu Sarah, ngirim ya. Ini cerita, Bu, saya waktu keberangkatan kemarin ke Nusa Tenggara Timur luar biasa, Bu, Masya Allah. Saya turun di Makassar, Bu. Saya turun di Makassar. Kemudian saya makan coto Makassar. Ya, masih di daerah kawasan pelabuhan. Nah, ketika saya turun di sana, saya nggak tahu nih orang siapa, Bu. Serius. Tapi dia datang tiba-tiba, Ustadz, ya, masih seumuran dengan saya, Bu. Hampir seumuran gitu. Ya. Kemudian, Ustadz, naik kapalnya dari mana? Kata saya dari Tanjung Priuk. Ya. Ini dari Tanjung Priuk mau turun di Larantuka karena memang kapalnya di situ. Singgahnya ke situ. Oh, berapa hari Ustadz? Nanya gini, Bu. Ya. Udah gitu, Bu. Setelah selesai kemudian setelah selesai kita ngobrol, dia izin pamit pulang duluan. Ya, naik ke kapal karena kita sama-sama dia turunnya di Bau-Bau. Nah, begitu saya naik setelah selesai saya makan mau bayar nih, Bu. Tiba-tiba kata kasirnya, "Pak, itu sudah dibayar sama orang yang tadi." Saya bingung, Bu. Ini orang kenal saya tapi saya nggak kenal orangnya. Saya nggak kenal, saya lupa gitu. Nah, tapi ya sudahlah gitu ya, karena sudah ini. Kemudian saya naik ke kapal. Ketika naik di kapal ketemu di masjid. Nah, ketika saya ketemu di masjid, saya kemudian tanya, "Antum kenal saya?" Kan saya gitu, bukan gitu ya. "Oh iya Ustadz," katanya. "Saya kenal Ustadz karena dulu saya pernah nyantri, Bu, di Jawa Barat sama, dan ternyata saya pernah berkunjung ke sekolahnya dan pernah mengajar di kelasnya beliau gitu." Nah, padahal, Bu, jarak pertemuan kita itu, saya itu mengajar masih dalam tahap praktek mengajar itu di tahun 2014. Ketemu lagi 2026 sekarang. Dan itu pun orang itu sudah selesai kuliah. Kira-kira sudah berapa tahun, Bu? 6 tahun lebih. 12 tahun. 12 tahun tuh kan. Betul kan, Pak? Saya baru ketemu lagi orang itu, masih ingat saya, Bu. Mungkin karena wajah saya yang hitam kali, Bu. Jadi dia ingat gitu, susah dilupain. Kan gitu ya. Nah, begitu saya tanya, "Ustadz, karena saya dapat ilmu dari Ustadz." Padahal, Bu, saya cuma ngajar sebentar loh. Saya cuma ngajar. Nah, disitulah, Bu, letak silaturahimnya itu bukan karena dia memberinya, bukan. Ya, bukan karena memberinya dia bayarin saya makanan coto Makassar, bukan. Ya, tapi karena ada rasa kasih dan sayang, wasilahnya itu adalah ilmu. Nah, itu, Bu, ada cinta murid kepada guru, maka dilakukanlah seperti itu. Kan gitu. Nah, coba bayangin kalau nggak ada kira-kira. Mau nggak? Padahal sekalipun saya ngobrol, nggak mungkin dia bayarin, Bu. Kan gitu. Nah, sama, Bu. Maka silaturahim itu pun demikian. Iya. Jadi silaturahim itu tidak hanya serta-merta kita gambarkan salam-salaman, maaf-maafan, apalagi tren halal bihalal misalkan. Setelah itu busuhan lagi. Itu bukan gitu. Bukan gitu. Silaturahim itu adalah membangun rasa cinta, kasih, dan sayang, dan kemudian memberikan dampak yang sangat besar pada kebaikan. Orang kalau sudah cinta akan memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang tersebut. Ya, gitu. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira, Bu,
Kira-kira nih Bu, ya kira-kira untuk menjaga hal tersebut apa yang harus kita lakukan? Beramal soleh Bu. Itu Bu, amal soleh yang penting. Karena kalau orang sudah cinta pasti akan beramal. Kan gitu. Nah, makanya di sini mesti kita pahami dulu gitu. Ya. Bu, Ibu mengeluarkan zakat karena atas dasar apa? Saya pengen tanya dulu. Iman. Iman. Yakin iman? Cinta. Karena cinta kepada siapa yang mencontohkan zakat terlebih dahulu, Bu? Muhammad. Nabi. Betul. Ibu sholat tarawih. Karena apa, Bu? Karena iman. Karena iman. Siapa yang mencontohkannya? Nabi. Kenapa harus ikut Nabi, Bu? Karena cinta. Ibu merayakan Maulid Nabi. Atas dasar apa, Bu, merayakannya? Atas Nabi. Cinta Nabi. Makanya ibu jor-joran misalkan gitu ya. Nah sama Bu. Demikian silaturahim itu. Padahal kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Nggak pernah kita ketemu Bu. Dengan Nabi, dengan sahabat nggak ada. Tapi begitu nama Nabi disebutkan, semua mendoakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika ibu cinta kepada seseorang, segala yang terbaik dikeluarkan diberikan kepada orang tersebut. Kenapa? Karena tadi cinta. Nah makanya itulah yang disebut dengan rizki yang lapang. Gitu Bu. Rizki yang lapang itu di situ. Nah sekarang Ustadz, apa kaitannya dengan usia? Bu, pertanyaannya, bertambahnya umur di sini angkanya atau apanya coba? Ya, karena mengenang kebaikannya. Nah, Baik. betul. Ketika saya mengingat kata atau mengingat nama misalkan Bu Mas Faajuh misalkan dari Gorontalo, oh saya ingat, oh ternyata ibu ini dulu, ayo kita doakan. Oh, ketika saya mendengar nama Bu Haja Dede, Bu Haja Nurlaila misalkan, oh ibu dulu yang mewakafkan masjid misalkan untuk masjid. Ayo kita sama-sama doakan. Tapi kalau tidak ada wasilahnya dari situ kira-kira Bu, apa coba? Ada tidak tiba-tiba kita ujung-ujungnya berdoa, mendoakan orang tersebut? Gak mungkin Bu. Gak akan mungkin. Ya, gak akan mungkin. Maka di sini yang disebut dengan memperpanjang usia itu bukanlah angka 60 tahun. Karena ibu pengen lebih usianya misalkan, jadi ibu terus aja silaturahim tiap paginya gitu. Misalkan. Enggak Bu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita kategorikan 60 tahun itu adalah usia, umur yang panjang itu adalah angka usia ini, maka itu akan bertolak belakang dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita, Bu. Karena Nabi wafatnya itu adalah tidak lebih dari berapa tahun, Bu? 63. 63 tahun. Kalau konsep silaturahim itu adalah memperpanjang usia kita itu adalah angkanya, maka Nabi wafatnya itu di usia 63 tahun. Bagaimana mungkin kalau konsepnya adalah panjangnya usia itu adalah silaturahim itu karena dari nominalnya, saya yakin Nabi pun seharusnya lebih dari itu. Nah, tapi kan tidak. Artinya adalah kebaikannya. Makanya para ulama mendefinisikan silaturahim itu adalah apa, Bu? Ya, isoma ya amkana minal khair ya wadaf'u minasyar. Ya, amkana minasyar. Ulama mendefinisikan bahwa ya, apa namanya? Yang disebut dengan silaturahim itu adalah memberikan yang terbaik kepada orang yang dicintai dan mencegah sekuat tenaga terhadap keburukan yang akan menimpa orang yang kita cintai. Kan gitu, Bu. Makanya saya katakan, kalau seandainya silaturahim itu benar-benar kita pahami, maka saya yakin 100%
orang itu tidak akan memiliki sifat yang buruk atau pikiran yang jelek terhadap orang lain. Kenapa? Karena orang tersebut sudah membangun hubungan cinta, kasih dan sayang terhadap orang tersebut. Itu, Bu. Jadi kalau misalkan ibu menafsirkan salam-salaman, besoknya lagi baut-bautan, apa itu marah-marahan misalkan Pak ya marah-marahan, si ibu itu dasar ya suka gini pamer dan sebagainya, Bu, itu nggak akan mungkin terjadi kalau silaturahim itu benar-benar kita pahami, nggak akan mungkin terjadi. Kenapa? Karena kita akan selalu memikirkan keselamatan orang lain. Kita akan selalu memikirkan bagaimana orang yang kita cintai tersebut senantiasa berada dalam kondisi aman, baik, dan sebagainya. Gitu, Bu. Dan orang yang mengurusi negara pun akan senantiasa berpikiran baik jikalau mau korupsi. Maling pun akan berkata jujur kalau seandainya memiliki silaturahim. Bu, maling ada yang jujur atau tidak? Nggak ada. Ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada, Bu. Tapi kalau dia jujur, kira-kira cepet nggak prosesnya, Bu? Cepet. Cepet, Bu. Cepet, Pak. Rame penjara, Tat. Nah, tuh kan. Nah, Bu. Bu, kalau seandainya ada silaturahim ya di dalam diri seseorang, wah, pengadilan mah cepet, Bu. Udah tahu tuh maling udah selesai. Ya. Kenapa? Karena dia ingin menjamin keamanan orang yang dia cintai. Bu, kalau ada silaturahim di dalam diri kita, kira-kira anak bakal menelantarkan ibunya atau tidak? Tidak. Ibu akan membunuh anaknya atau tidak? Suami akan memukul istrinya atau tidak? Tidak. Nah, itu, Bu, ya. Itu. Itu, Bu. Jadi itu makna silaturahim. Kalau ini kita fahami dengan baik dan benar, saya yakin insya Allah maka akan berdampak besar di dalam kehidupan kita. Bu, ya, tak terasa ternyata udah jam 9. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Kang Tian. Silahkan Kang Tian. Ada informasi sebentar. Mohon maaf. Aduh, enak banget ya. Luar biasa Ustadz ya. Syukran jazakumullahu khairan katsiron kepada Ustadz Rojak yang sampai malam ini masih selalu setia kepada Ayah Bunda. Dan alhamdulillah pada malam ini bagi Ayah Bunda besok yang sudah mendaftar di kelas private-nya, yang tentunya kita sudah jeda libur ya Ayah Bunda cukup lama ya, Masya Allah, yang insya Allah pada besok pagi kita akan dimulai kembali di periode tanggal 6 April ya. Bagi Ayah Bunda malam ini yang sudah mendaftar ataupun di kelas lama ataupun yang baru, nanti admin yang saat ini yang biasanya oleh Teh Sipa ya Ayah Bunda, nanti dibersamai oleh saya sendiri adminnya Tian, dan mohon maaf bila ada yang kekurangannya mohon dimaklum Ayah Bunda ya. Saya baru terjun lagi di admin ya, barangkali yang kurang tidak sesuai yang seperti Teh Syifa ya, Masya Allah ternyata banyak juga chatnya yang masuk ya setiap harinya ya Bunda ya. Jadi bagi Ayah Bunda yang misal terkendala ketika menjapri, mohon dimaklum karena peserta yang bergabung itu cukup banyak, kurang lebih ada 800 Ayah Bunda ya, 800 peserta yang mengikuti kelas private, dan totalnya alhamdulillah kita sudah memasuki 72 kelas Ayah Bunda ya. Ya, alhamdulillah banyak banget ya. Ya Bunda, sehingga ada problemnya itu
ketika ayah bunda menjapri saya dan ada slow responnya, mohon dimaklum ayah bunda ya. Untuk link tersebut ataupun untuk modul-modulnya pun juga mohon dibantu ayah bunda ya. Semisal saya belum sharekan modulnya atau linknya, ada kekeliruan ataupun tanggalnya, mohon dibantu juga kepada ayah bunda yang sudah ataupun yang belum mengikuti kelas private-nya. Dan bagi ayah bunda yang belum ataupun yang masih kurang paham ataupun terkait link pendaftarannya, mohon diinfokan terlebih dahulu ya supaya bisa saya sendiri bisa membantu ayah bunda, memudahkan ayah bunda ketika mendaftar kelas private-nya ya. Dan alhamdulillah pada malam ini dan saya bantu sharekan terlebih dahulu bagi ayah bunda yang belum tahu ya ataupun yang belum bergabung di kelas private-nya ataupun program-program Sobat Ngaji tentunya ya. Yang seperti biasa Sobat Ngaji ini memiliki 2 program ayah bunda ya. Salah satunya yaitu adalah kelas akbar. Kelas akbar ini kelas besar di Sobat Ngaji ya. Kenapa disebut kelas besar? Dikarenakan kita ini kurang lebih pesertanya bisa sampai 100 sampai 200 lebih ya. Yang keduanya ada kelas private-nya ayah bunda ya. Kelas private-nya itu adalah kelas kecilnya di Sobat Ngaji ya. Untuk pesertanya juga kurang lebih dari 5 peserta sampai 12 peserta seperti itu ya. Dan untuk jadwalnya juga untuk kelas akbarnya itu dari 1 pekan itu 3 kali ya bunda ya, 3 kali kajian, salah satunya ada di Rabu malam, ada di Ahad malam, dan Kamis malamnya yaitu maghrib mengaji seperti itu ya. Kita sepilkan terlebih dahulu untuk kelas private-nya ya. Kami pun juga sedang membuka nih ya bunda ya. Di periode tanggal 6 April ini kami membuka kelas tikrornya, ada kelas tasinnya dan kelas makomatnya. Kami membuka 3 kelas private-nya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung boleh nanti diinfokan kepada admin ya. Bila mana ada kesulitan dalam mendaftarnya bisa lewat Japri langsung ya. Dan kami membuka di kelas Ikro, ada kelas tasinnya. Mudah-mudahan bisa memudahkan ayah bunda nih dalam proses belajarnya. Karena di Sobat Ngaji ini kita memiliki metodenya ayah bunda ya. Metode yang telah dibuat, dirancang oleh Ustadz Ari Abdullah ya. Dan kami juga memiliki tahsin tajwidnya dan berupa beberapa kelasnya, ada tahsin makomat serta talakinya. Yang saat ini kami membuka adalah kelas ikro dan kelas tahsinnya ya ayah bunda ya, dengan dimulai dari mad 2 harokat ya, tanda-tanda yang di dalam Al-Quran insya Allah memudahkan ayah bunda ya, seperti itu ya. Bagi ayah bunda yang ingin bergabung di kelas-kelasnya boleh diinfokan terlebih dahulu. Kami pun juga nanti akan ayah bunda fasilitasnya itu ayah bunda mendapatkan modul-modulnya serta ayah bunda mendapatkan rekaman ya di awal sampai akhir di kelas tasin semisalnya ya, ingin ini nanti fasilitasnya ayah bunda dapatkan seperti itu. Serta nanti ada mudah-mudahan ke depannya rencana ya, tapi belum di ini, nanti mudah-mudahan mendapatkan sertifikat ayah bunda ya. Insya Allah, semoga Allah selalu mudahkan. Dan pada malam ini bukan hanya di Zoom ayah bunda ya, kami pun juga men-sharekan di YouTube-nya bagi ayah bunda yang ingin bergabung ataupun membantu sharekan linknya atau link YouTube-nya, boleh silakan ayah bunda ya.
Semoga semakin banyak bergabung, kita semakin bersama-sama untuk mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin itu saja penyampaian dari informasi-informasi, dan kami tunggu nih ayah bunda yang sudah bergabung di kelas private-nya. Jangan lupa dimulai besok nih ayah bunda ya, dari Senin sampai Sabtu ya. Kami tunggu ya. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan proses dalam belajarnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita persilakan saja kepada Ustadz Rojak untuk memulainya. Dan di akhir, sesi akhir nanti akan dibuka sesi tanya jawab ya. Bagi ayah bunda boleh mempersiapkan pertanyaan ya kepada guru kita Ustadz Rojak dengan menggunakan fitur raisannya ataupun dengan suaranya. Seperti itu. Kita lanjutkan kepada Ustadz Rojak. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Kang Tian ya. Mohon maaf terlewatkan ya informasinya saking khusyuknya di dalam menjelaskan. Baik ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Ya, ini adalah terakhir yang akan saya sampaikan terkait dengan silaturahim atau bagaimana kita menyambung kasih dan sayang kita terhadap orang lain. Nah ya bunda, sobat ngaji yang Allah muliakan, di dalam sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau kemudian menjelaskan la yadkhulul jannata, la yadkhulul jannata qati'u, yakni qati'a rahim. Ya, kata beliau tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, tidak akan masuk surga, ya, orang, ya, yang memutuskan silaturahim. Artinya tidak akan masuk surga orang yang akan Orang yang memutuskan tali kasih dan sayang. Orang yang akan memberikan cinta, kasih dan sayangnya kepada orang lain. Begitu. Ya. Tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Kenapa? Ibu, ayah dan bunda, orang yang sudah memutuskan silaturahim itu berarti kalau sudah tidak ada kebaikan di dalam dirinya, yang dia pikirkan apa kira-kira? Pasti sesuatu yang buruk. Ya. Kenapa? Karena orang yang cinta tidak akan mungkin berpikiran sesuatu yang buruk kepada orang yang dia cintai. Nah, sedangkan orang yang tidak memiliki silaturahim, yang sudah memutuskan silaturahim itu adalah artinya orang tersebut ya pasti akan berpikiran jelek kepada orang lain. Nah, pertanyaannya adalah sederhana. Yang memutuskan silaturahim itu adalah kita atau orang lain? Nah, tergantung apanya. Suka ada yang begini. Ketika ayah dan bunda mengingatkan seseorang akan sebuah kebaikan, lalu orang tersebut itu jengkel kepada kita, ya, merasa risih, kira-kira ayah dan bunda putus tidak silaturahimnya? Coba dijawab nih ayah bunda, putus tidak silaturahimnya? Putus. Kenapa? Sederhana. Ayah dan bunda, kalau ayah dan bunda jengkel kepada orang karena dia melakukan sebuah kesalahan, kira-kira mau ayah bunda mau ngasih orang itu sesuatu atau tidak? Tidak. Yang ada justru nggak mau, betul tidak? Nah, sama. Ketika orang lain kita beritahukan dia sesuatu yang baik, lalu kemudian dia menghindarinya karena risih, berarti siapa yang memutuskan silaturahim? Orang itu. Ya. Nah, makanya Bu, ya, kalau kita misalkan hati-hati kalau kita sudah memberikan sesuatu yang baik, mengingatkan kepada, terus dia bilang
Gimana saya aja, kan masing-masing. Nah, ini nih bahaya, Bu. Artinya dia sudah memutuskan tali silaturahim. Karena putusnya silaturahim itu karena orang tersebut benci kepada orang itu. Hilang rasa cinta, kasih, dan sayangnya kepada orang tersebut. Tapi kalau masih ada, nggak mungkin, Bu. Kan gitu. Sederhananya kan seperti. Jadi pengertian silaturahim itu sederhana, Bu. Kita yang membuat dia sulit. Kita yang membuat dia kemudian jadi kemana-mana. Ya. Padahal Nabi mengatakan silaturahim itu adalah bagaimana kita membangun rasa cinta, kasih, dan sayang dari diri kita kepada orang lain. Kalau sudah cinta, kalau sudah memiliki rasa sayang, kasih, dan sebagainya, maka segala urusan apapun itu selesai. Tapi kalau sudah tidak ada, maka hati-hati, kita akan justru menjauh dari pintu surga. Kenapa? Karena kita sudah hilang rasa cinta kita kepada orang lain. Nah, ini akan berkaitan lagi, Bu, dengan apa? Dengan hadis Nabi yang lainnya. Kan mukmin yang baik itu adalah yang mencintai saudaranya. Nah, kalau saudaranya aja dia sudah hilang silaturahimnya, bagaimana mungkin dia disebut mukmin? Kan gitu, Bu. Nah, makanya tadi kan sabda baginda Nabi, "Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir." Kan di situ yang beriman. Dan orang yang beriman itu harus mencintai saudaranya layaknya dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan. Terkait dengan makna silaturahim yang malam hari ini saya coba kemudian paparkan kepada kita semua yang yang hadir di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan dengan pemaparan yang singkat ini, sebetulnya masih panjang, ayah dan bunda kemudian mampu merasakan, oh ternyata silaturahim itu tidak hanya cukup salam-salaman, ketemuan, makan bersama di restoran, itu yang traktir saya enggak, saya yang traktir dia enggak, dan sebagainya, bukan. Tapi bagaimana kita membangun rasa cinta, kasih, dan sayang kita kepada orang lain. Kalau sudah begitu, kira-kira bertemu wajib atau tidak? Tidak harus, ayah bunda. Lewat phone pun masih bisa disebut silaturahim. Kenapa? Karena kita cinta kepada orang itu. Dengan bingkisan yang kita berikan misalkan kepada orang yang kita cintai, itu pun sudah bagian dari silaturahim. Dengan doa yang kita kirimkan kepada orang tersebut pun itu sudah bagian dari silaturahim. Bentuk rasa cinta kita kepada orang tersebut. Begitu. Bentuk bagaimana kita mengingat kebaikannya dan bagaimana kita memberikan rizki kepada orang tersebut. Makanya keuntungan yang kita dapatkan tadi, rizki yang 8 karena kita diberikan sesuatu sesuatu yang berharga dari orang yang kita cintai. Dan yang kedua, usia yang panjang adalah kebaikan kita yang seandainya pun kita tidak ada, tapi orang tersebut masih mengingat dan mendoakan kita. Itu yang makna sesungguhnya terkait dengan silaturahim. Itu saja ya bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, materi kita pada malam hari ini. Mohon maaf yang agak terlalu lama ayah bunda dan yang lainnya, tetapi mudah-mudahan materi singkat ini mampu kemudian memberikan pemahaman yang lurus kepada kita di dalam memahami setiap kata terkait dengan istilah agama yang kita gunakan. Itu saja ayah bunda, barangkali ada yang ingin bertanya silahkan. Wah, di sini sudah ada yang ngangkat nih. Raise hand, Bu Fitri Majalengka, silahkan Bu Fitri. Ya, silakan Bu Fitri. Belum di. Tadinya saya mau lewat voice note tapi ya udah. Oh gitu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Saya Fitri dari Majalengka, Ustadz. Maaf mewakili yang saya ingin tanyakan masalah silaturahim ini, Ustadz ya. Ya. Ada satu kendala. Jika kita entah dengan saudara, entah dengan tetangga, ada bentroknya ya Ustadz. Ya, betul.
Dengan bentroknya ini masalah kecil menjadi besar kan? Iya. Akhirnya niat kita bukan untuk bermusuhan, tapi setiap kita berjalan kita menyapa, tapi tidak dijawab ya. Iya. Ya, setiap kita mengucapkan salam tidak menjawab juga. Kita bilang punten juga nggak menjawab. Tapi dengan berjalannya waktu dan Idul Fitri bertemu, Iya. akhirnya kita saling salam-salaman, tapi namanya manusia tetap ada unek-unek di hati. Iya. Entah kita dimaafkan sama dia ataukah belum, wallahu a'lam, itu kita nggak bisa menebaknya. Yang saya ingin tanyakan, dengan cara apa lagi yang harus kita jalani? Semisal yang namanya kakak beradik Ustadz, karena masalah kecil akhirnya tidak kenal gitu sama saudara. Saya menjadi bingung untuk menyatukannya dengan cara apa? Dengan cara berdoa sama Allah langsung kita habluminallah ya Ustadz. Ya, betul. Kita jalani dengan habluminanas, kita saling menasehati. Tapi namanya kalau hati masih tertutup dan masih ada yang ngeganjel di hati, mungkin salah satu orang ini belum bisa memaafkan, entah gimana. Saya mohon solusinya yang terbaik Ustadz. Baik. Jazakallah khair Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bu Haja Fitri ya. Nih luar biasa Bu ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini banyak sekali terjadi. Bahkan saya yakin bukan hanya Bu Haja Fitri yang mengalaminya, tapi mungkin di antara kita juga banyak mengalami hal yang seperti ini. Nah, yang pertama adalah ayah bunda sobat ngaji yang Allah muliakan, khususnya Bu Fitri. Yang pertama adalah satu tadi, konsep silaturahim itu adalah bagaimana kita membangun cinta, kasih, dan sayang. Nah, pertanyaannya adalah dengan kondisi yang seperti itu, apakah sudah menghilangkan rasa cinta ya antara misalkan katakanlah ini ibu dengan orang itu atau tidak? Nah, Ustadz ternyata masih ada, dibuktikan dengan saya masih menyapa, saya masih memanggil, saya masih kemudian memperhatikannya dan sebagainya. Terkadang mengantarkan makanan contoh dalam tanda petik ataupun apapun itu, dalam bentuk perhatian apapun itu, tetapi tidak ada sama sekali balasan. Ya, padahal mohon maaf, ya, padahal dia misalkan itu adalah kakak kandung sendiri atau adik atau paman atau bahkan orang tua. Ada juga yang seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah tadi betul Bu, harus gimana lagi gitu? Ya, doa sudah, ikhtiar sudah, tapi bagaimana? Nah, Bu, ya, maka yang perlu ibu pahami adalah satu. Selama rasa cinta ibu kepada orang tersebut itu tidak hilang, rasa kasih sayang dari ibu kepada orang itu tidak hilang, maka disitulah letaknya bahwa ibu tidak pernah memutuskan tali silaturahim. Tetapi siapa yang memutuskan? Tadi kan pertanyaan saya awali di tengah-tengah. Yang memutuskan adalah orang tersebut yang tidak mau membangun rasa cintanya kepada kita. Artinya bukan ibu yang memutuskan, tapi orang tersebut. Ibu salam gak dijawab, salam dijawab balik. Yang bukan dosa, mohon maaf. Yang tidak ada palanya siapa? Ya orang itu. Lah salam kan kita saling mendoakan gitu Bu. Orang senyum dia balas nggak senyum misalnya, mungkin ya mulutnya mungkin atau bibirnya sedang kena lem mungkin Bu, jadi nggak senyum misalkan gitu ya, misalkan gitu. Berarti itu bukan urusan kita, bukan urusan ibu. Ibu sudah melakukan hal yang tepat bila mana, mohon maaf, jika rasa silaturahim ibu masih ada. Artinya ibu masih salam, ibu masih memperhatikan, bahkan keluarganya mungkin dan sebagainya. Tapi perlakuannya itu demikian. Berarti ketahuilah bukan ibu yang memutuskan silaturahim, tetapi orang itu yang memutuskan silaturahimnya dengan ibu. Nah sekarang adalah Ustadz yang berdosa siapa? Dari situ aja sudah kelihatan Bu, siapa yang tidak mau. Ustadz saya sudah meminta maaf pada Idul Fitri, mohon maaf. Terkadang permohonan maaf kita
di dalam ibadah Idul Fitri itu hanya sebatas ritualitas saja. Karena kalau seandainya kita benar-benar bahwa meminta maaf itu adalah benar-benar ketulusan dari hati kita, Bu, saya yakin dia pasti akan membangun silaturahimnya itu kembali. Nggak mungkin tidak. Karena dia faham. Gitu. Nah, artinya bahwa, Bu, untuk Bu Haja Fitri, maka yang harus Ibu lakukan adalah bersabarlah. Nggak ada lagi, Bu. Karena segala cara Ibu sudah lakukan. Berdoa pun sudah. Meminta maaf pun sudah. Persoalannya dia memaafkan atau tidak, itu bukan urusan Ibu lagi. Itu urusannya dia dengan Allah. Itu urusannya antara dia dengan imannya kepada Allah. Karena kalau dia iman, seharusnya dia memaafkan Ibu dan membangun kembali rasa cinta, kasih, dan sayangnya kepada Ibu. Gak mungkin dia akan putuskan. Itu, Bu. Allah alam bisawab, Bu Haja Nur Fitri. Tapi kuncinya adalah bersabarlah. Karena hidayah itu adalah milik Allah, Bu. Hidayah itu adalah milik Allah. Yang membolak-balikan hati itu adalah Allah. Sikap Ibu tetaplah berperilaku demikian. Memberikan salam, memperhatikannya. Karena kata Nabi, falyasil rahimahu. Bukan menunggu orang itu baik kepada kita, bukan. Tapi kita yang harus berbuat baik. Kita yang harus membangun rasa cinta kita kepada orang lain. Entah itu dia mau balas atau tidak. Mau dia kemudian berbuat baik atau tidak. Itu bukan urusan kita. Karena Nabi menyuruh kita, bukan orang lain kepada kita, tapi kita kepada orang lain. Itu Bu Haja Fitri. Allah alam bisawab. Mudah-mudahan Ibu yang sabar dan kuat ya. Lakukan seperti apa yang sudah Ibu lakukan dan tetaplah berdoa. Mudah-mudahan Allah membolak-balikan hatinya dan mudah-mudahan Allah pun memberikan hidayah kepada orang tersebut. Itu, Bu. Allah alam bisawab. Baik. Silakan Bu Haja Ais Jaktim. Ya, Bu Haja Ais, silahkan Bu Haja Ais. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mohon penjelasan dari hadis riwayat Bukhari Muslim ya yang mengatakan bahwa tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Nah, Ya. ini bagaimana Ustaz? Ya, baik Bu. Ya, yang pertama saya jawab dulu. Bagaimana yang Bu Haja Fitri ada yang terlewat menyatukan mereka kembali. Ibu untuk menyatukan orang ini adalah maka ya hal yang paling sederhana yang kita lakukan adalah coba ajak ya dalam kegiatan apapun itu coba diajak ya untuk coba mereka berinteraksi, buatkan mereka dalam satu tim begitu dan sebagainya. Ajak aja Bu. Dan ya kemudian kita sebagai orang yang faham, ingat, kita bukan mengalah, tetapi kita faham agar tidak mengotori hati kita, maka kita pun harus menahan ego kita sekalipun kita tahu orang itu salah. Nah, tetapi karena kita ingin menyatukannya, begitu Bu ya, maka mau tidak mau, itu yang harus kita kedepankan. Maka coba, ya setiap kegiatan ajak dia Bu, ajak kemanapun itu, ajak dulu ya, ajak. Kalaupun ternyata dengan itu pun ternyata dia tidak mau, ya sudah. Ya. Kita pun sudah melakukan hal yang terbaik. Ya. Kalau biasanya itu adalah coba ajak dia diskusi, panggil. Anggap dia ada bagian dari Ibu. Nah, ada hal apa coba diajak diskusi begitu ya. Misalkan gitu atau misalkan hal yang lain coba gitu ya. Nah, gitu Bu, ya untuk menyatukannya. Nah, sedangkan untuk Bu Haja Ais, hadis yang mengatakan la yadkhulul jannata ya qati'u yakni qati'ur rahim itu adalah tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Maksudnya adalah begini Bu. Seperti tadi saya ambil contoh. Orang yang sudah hilang kasih sayangnya kepada orang lain, kira-kira yang ada di dalam pikirannya adalah sesuatu yang baik apa yang buruk Bu? Yang buruk Ustaz. Nah, artinya bahwa ketika sesuatu yang buruk itu hadir dalam pikirannya, mungkin tidak dia akan berbuat sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Mungkin tidak. Bisa jadi Ustaz. Mungkin. Sangat besar. Sangat besar. Nah, makanya di sini ya, seandainya kalau orang itu memiliki rasa silaturahim, tidak mungkin dia akan korupsi. Tidak akan mungkin dia membunuh orang lain. Tidak akan mungkin dia
membunuh anaknya sendiri, membunuh suaminya, atau istri membunuh suami, suami membunuh istri, menghardik anak yatim, menghardik orang tuanya yang melahirkannya, kemudian tidak akan mungkin dia akan memberikan barang-barang bekas kepada orang tuanya yang sudah melahirkannya. Tidak akan mungkin seorang anak akan merusak harkat dan martabat orang tuanya. Gak akan mungkin, Bu. Kenapa? Karena ada cinta, ada kasih dan sayang dalam dirinya yang dia bangun terhadap orang yang dia cintai. Nah sekarang, kalau seandainya silaturahim itu hilang, mungkin tidak dia akan berbuat jahat. Mungkin. Dan bisa dipastikan. Kenapa? Karena tadi sudah hilang rasa cintanya. Benci dia kepada orang, Bu. Dan kalau dia sudah benci kepada orang lain, di satu momen kalau ada yang menyangkut terkait dengan dirinya, saya yakin, Bu, bisa jadi dia akan berbuat sesuatu yang lebih jahat daripada yang kita bayangkan. Nah makanya Nabi mengatakan tidak akan masuk surga orang yang seperti itu. Yang di dalam pikirannya akan selalu menciptakan keburukan kepada orang lain. Kenapa? Karena yang seharusnya sebaliknya, Bu. Orang yang memiliki silaturahim itu adalah orang yang harus bagaimana dia menjaga orang yang dia cinta itu tetap aman, terkendali, tidak terkena apapun. Kan begitu pengertian yang diungkapkan oleh para ulama. Bagaimana dia mengharuskan kebaikan sampai kepada orang yang dia cintai dan menolak sekuat tenaga, mencegah sekuat tenaga agar keburukan tersebut tidak sampai kepada orang yang dia cintai. Nah, kalau hilang silaturahim, maka saya yakin dan pasti keburukan itu akan menimpa kepada orang yang dia cintai. Seperti tadi, Bu, contohnya. Ibu Fitri mah udah menyapa, salam tapi tidak jawab. Kira-kira siapa yang berdosa? Orang tersebut. Karena dia yang memutuskan silaturahim. Dikasih sesuatu malah dibalas dengan sebuah keburukan. Yang terjadi apa? Siapa yang berdosa? Dia. Nah, ketika semua itu terus dilakukan, ingat, Bu. Ya kata Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surat Al-Zalzalah. Itu buah jais. Allah a'lam bissawab. Itu, Bu, ya, insyaallah. Kemudian Bu Haja Nur Laila, silahkan. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Saya ingin bertanya mengenai ini surat Al-Imran yang tadi Ustadz bacakan. Iya. Ayat 128. Tadi ketika wakufnya itu Ustadz di Bismillahirrahmanirrahim. Amanu la ta'kulu. Mohon maaf. Tadi yang 128. Ya Ustadz berhentinya di laka minal amri syai'un au yatuba alaihim. Ya. Kemudian saya melanjutkan au yu'adzibahum. Ya, betul. Ya, betul, Bu. Nah, kalau saya tidak punya ilmu, tidak mengerti mengenai arti, apakah saya harus mengulang sebelumnya atau melanjutkan? Karena saya tidak paham arti mengenai surat itu baik, gitu, Bu. misalnya. Sebetulnya Ibu ya bisa saja Ibu mengulang dari sebelumnya. Ya minal amri syai berhenti di sini misalkan atau yatuba alaihim, kemudian Ibu mengulang dari au yatuba alaihim au yu'adzibuhum fa innahum zalimun. Mas, itu bisa saja, Bu. Nah, cuman saya kemudian menyesuaikan karena ini akan terlalu panjang jika diulang dari sebelumnya. Apakah kemudian masih merusak makna? Ini masih nyambung karena ini adalah huruf, kalau dalam bahasa Indonesia itu kata sambung. Atau mereka bertobat, atau yu'adzibahum, atau mereka atau Allah mengazab mereka. Itu tuh masih dalam satu konteks. Gitu, Bu. Jadi sebetulnya kalau mau diulang bisa jadi, tapi kalau dilanjutkan pun masih utuh, maksudnya begitu. Masih tetap utuh karena dia masih, contoh saya pergi ke pasar bersama Pak Ridwan dan itu tuh masih nyambung karena di situ masih ada dan, kira-kira begitu, Bu. Allah misal. Untuk saya yang belum begitu paham Pak Ustadz, kira-kira tandanya apa? Yang saya itu kalau boleh melanjutkan atau harus mengulang, kira-kira apa? Simpelnya Ibu,
ketika ibu ingin wakaf terhadap di salah satu ayat yang paling panjang misalkan, yang tanda Iya. wakafnya cukup jauh, maka Iya. coba perhatikan kalimat penghubungnya. Oke. Contoh misalkan ibu ya contoh di sini nih. Saya berhenti, mohon maaf saya tampilkan. Ya, contoh misalkan tadi saya berhenti di Di hadza. Contoh. yatubu alaihim. Nah, atau wa ya'tukum min fawrihim hadza. Saya berhenti di sini, Bu. Kemudian saya lanjutkan hadza yumdidkum. Nah, ini masih bagian dari kata penghubung. Begitu. Atau misalkan liyaqta'a tarafan minal ladzina kafaru. Nah, ya minal ladzina kafaru. Nah, misalkan. Nah, boleh berhenti di sini? Boleh. Kemudian ibu lanjutkan. Kenapa? Karena ada di sini nih. Ini ada kata au yakbitahum. Sederhananya begitu, simpelnya untuk ibu. Misalkan dan untuk yang lainnya gitu. Untuk karena misalkan Ustadz tanda wakafnya kepanjangan. Nah, yang tidak dibenarkan itu kalau ibu misalkan begini berhentinya. Liyaqta'a tarafan minal ladzina. Nah, itu agak kepotong tuh, Bu. Nah, udah mah kepotong, ininya juga dibaca gitu ujungnya. Gitu. Ya, jadi enggak tepat gitu. Harusnya berhenti paling pinggir tempat parkir, tapi ibu berhentinya agak di tengah-tengah. Betul tidak berhentinya? Iya betul, tapi mengganggu orang lain. Artinya ada kenyamanan ketika membaca yang terganggu, ada yang janggal gitu. Nah, itu Bu. Jadi sederhananya seperti itu. Nah, lebih sederhananya lagi, lebih bagusnya lagi adalah kalau ibu memaksakan, membiasakan membacakan sampai di tanda wakaf. Makanya kenapa Mushaf Madinah itu sangat penting untuk kita kemudian biasakan diri kita membaca dengan Mushaf Madinah. Agar membiasakan ya memaksa nafas kita untuk sampai kepada wakafnya. Begitu Bu. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz. Sama-sama Ibu. Pak Fatir silakan terakhir penanya ya dari dari pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Pak Fatir. Kalau misalkan ada tetangga yang suka ngusir gitu, suka ngusir atau segala macam, apakah dikategorikan memutus silaturahmi atau enggak? Nah, persoalannya adalah kira-kira mengusir dalam hal apa dulu nih Bu? Pak Fatir ya. Bisa jadi misalkan kalau kita diusir karena mungkin di situ ada sebuah maksiat misalkan ya bisa jadi gitu. Ya memang harus dicegah gitu ya. Ya dicegahnya adalah kalau tidak bisa ditegur ya kita usir gitu. Jangan sampai mendatangkan malah bencana di lingkungan kita. Ya, tetapi misalkan kalau tidak melakukan hal yang lain tapi tiba-tiba diusir, nah ini perlu ditabayunkan juga gitu ya. Jangan langsung kita mengatakan, wah ibu ini memutuskan silaturahim. Karena bisa jadi ada pertimbangan yang lain terhadap instruksi pengusiran tersebut kan gitu, Pak Fatir. Jadi nggak harus tiba-tiba serta-merta kamu dari sini misalkan. Nah, apa dulu kesalahannya harus tahu dulu begitu. Jadi tabayun dulu. Nah, di sini pentingnya begitu. Jadi tidak langsung bagian dari memutuskan silaturahim kalau Pak Fatir belum tahu apa dasar dari pengusiran tersebut. Gitu Pak Fatir. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus tahu dulu gitu Pak. Jangan sampai diusir anak kos-kosan ya karena mungkin sering ada yang masuk ke situ cewek, kosannya laki-laki, cewek menginap di situ misalkan, bisa jadi karena ingin menjaga hal-hal yang itu. Apakah memutuskan tali silaturahim? Tidak, karena bagian bentuk dari rasa cinta agar orang itu terselamat dari perbuatan buruk begitu Pak. Begitu Pak Fatir. Allahu a'lam bishawab. Cukup ya Ayah Bunda Sobat Ngaji yang Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mohon maaf waktunya menyita terlalu banyak ya. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, keafiatan lagi-lagi, dan juga mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali ya insyaallah di besok mungkin ya. Mulai kita di kelas privat. Tetap semangat Bu ya.
Mari kita jaga ibadah kita yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, kita lanjutkan terus sampai kita bertemu dengan Ramadan berikutnya. Ya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Tian. Syukran Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakumullahu khairan katsiran, Masya Allah ya Bunda ya. Tentunya banyak ilmu yang kita dapat dari Ustadz Rojak ya, sehingga kita harus belajar tentang ikhlas ya, karena ikhlas itu sangat susah sekali ya Bunda ya, apalagi kita ketika dari kecil kita ini sama orang tua kita, ketika kita kelak dewasa mendapatkan pasangan, seorang ibu yang selalu memberikan kita kasih sayang, tentunya ketika hadir ya, sosok misalkan seorang pasangan, dan dia pun juga mengambil kasih sayang kita dari orang tua kita, sehingga tentunya kita selalu mendapatkan dari ujian, yaitu adalah kasih sayang dari Allah. Jadi semua yang kita dapat, ujian apapun itu, rezeki apapun itu, datang dari Allah. Sesuatu itu adalah kasih sayang dari Allah untuk kita semua. Mungkin itu saja ya Bunda untuk pertemuan pada malam ini. Sebelumnya terima kasih jazakumullahu khairan katsiran atas kehadirannya, atas menyimak hari ini, malam ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, dan semoga kajian selanjutnya diberikan Allah memberikan kelancarannya, kemudahan kita dalam memahami makna di dalam Al-Quran. Dan ayah bunda semua semoga senantiasa Allah berikan kesehatannya, waktu luangnya. Yuk kita manfaatkan waktu usia kita untuk selalu dekat-dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda, kita cukupkan lagi dan kita tutup dengan doa. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda semuanya, sehat-sehat selalu, terus istiqomah, semangat ayah bunda ya semuanya. Ditunggu besok ya yang jadwal Senin pagi ataupun seterusnya bahwa KBM dimulai kembali. Selamat beristirahat ayah bunda ya semuanya. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama kembali. Izin mengoperasikan ayah bunda ya. Keluar.